Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, pendengar, penyimak live interaktif Fatwa TV, selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif kali ini di episode konsultasi keluarga yang diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita berikan waktu dan kesempatan untuk bisa mengambil faidah ilmu sebanyak-banyaknya bersama Ustadz. Anda bisa bertanya secara langsung, line telepon kami buka nantinya 0331 544 6087. Dan pastikan pemirsa, sebelum Anda bertanya atau menekan telepon Anda, untuk terlebih dahulu mengecilkan volume televisi atau volume radio Anda, ya. Kemudian informasi kedua, bagi penelpon yang akan bertanya, pastikan Anda sudah siap dengan pertanyaannya. Kemudian kita batasi 1 penelpon 1 pertanyaan. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk telepon secara langsung, jangan khawatir karena kita akan buka juga kesempatan bagi Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui jalur website kami. Silakan Anda bisa akses saat ini di www.dewanfatwa.com. Dan kita live dari studio Fatwa TV Jember. Sudah bersama kami di studio Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan. Ahlan bikum. Sehat Ustadz ya? Bi khairin wa afiyah. Masya Allah. Ini sehat semuanya. Kok sepertinya ngos-ngosan Ustadz? Dari mana Ustadz? Masya Allah. Enggak sih. Enggak juga Dari Ustadz, rumah ya? aja. Dari rumah aja. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lagi program lari nih Ustadz? Belum, kita programnya jalan masih. Programnya jalan masih ya. Berjalan dulu kemudian lari Ustadz ya? Ya lama-kelamaan kalau udah sehat kita lari. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Nah, ya, pola hidup sehat harus sampai sekarang Ustadz ya. Masya Allah. Mudah-mudahan. Nah, malam hari ini sekali lagi harapannya semua pemirsa yang sedang menyaksikan program kami juga dalam keadaan sehat, keadaan yang bersemangat. Satu nikmat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita menikmati teknologi. Kajian Islam bisa Anda nikmati dimanapun dan juga kapanpun. Mungkin saat ini Anda sedang bersama dengan sanak saudara, keluarga, termasuk pasangan, atau mungkin rekan-rekan Anda. Sehingga nikmat teknologi ini bisa menjadi kemudahan bagi kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, malam hari ini kita juga turut menyapa beberapa rekan-rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, turut merelay dan juga menyebarkan dakwah kami. Selamat bergabung bagi Radio Bin Bahas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Madinah Caruban dan juga Mas FM Sragen. Selamat bergabung. Nah, sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dan kita buka line telepon, kita akan dengarkan bersama satu nasihat membuka malam hari ini. Tafadhal Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ahibati fillah. Permasalahan yang masih sering diangkat, diperbincangkan, dibahas oleh para tokoh, para pejabat, pernikahan dini. Apakah memang ada masalah dengan pernikahan dini? Atau yang jadi masalah ada pernikahan yang tanpa persiapan? Bicara umur, sejatinya relatif orang itu dikatakan, ya masih belum dewasa. Dan kita semua tahu sebagai seorang muslim, bahwa dalam agama kita ada 2 fase dalam kehidupan ini. Fase sebelum baligh dan fase sesudah baligh. Ketika dia sudah baligh, maka semua yang berkaitan dengan hukum-hukum, maka dia pun diperintahkan untuk menjalankannya. Tatkala dia berbuat dosa, maka dia pun akan dihisab dan dicatat apa yang dia lakukan. Tapi setelah masa baligh ini, belum tentu dia dewasa secara akal.
Sehingga dalam agama kita Allah mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan berikan harta kalian itu kepada orang-orang yang bodoh. Ini bertanda ada orang yang sudah baligh tapi bodoh kadang-kala jemaah. Dia belum bisa bersikap dewasa ketika mendapatkan uang. Atau dia belum menjadi sosok yang bertanggung jawab. Maka di sini bicara pernikahan dini. Ada masalah yang lebih besar dari itu adalah masalah perzinaan dini. Perzinaan dini yang Anda melihat di situ ada unsur pembiaran. Dari siapa? Dari banyak pihak. Dari orang tua, dari tokoh masyarakat, dari lembaga-lembaga yang ada. Seakan-akan hal itu dianggap biasa, wajar. Padahal hal itulah yang menyebabkan Allah murka. Maka bagaimana sekarang kita membuat perzinaan itu berkurang, bahkan hilang, harapan kita seperti itu. Dan bagaimana mereka yang menikah dalam kondisi mereka sudah siap dan bertanggung jawab. Berapa banyak orang yang sudah dewasa tapi belum bisa bertanggung jawab karena memang dia tidak pernah sekolah bagaimana menjadi seorang suami. Seorang S2 fakultas mekanik umpamanya atau fakultas teknik sipil, selama dia kuliah dia nggak akan pernah belajar tentang bagaimana menjadi sosok seorang suami yang baik. Dia juga nggak belajar bagaimana menjadi seorang ayah walaupun dia sudah berumur 30 tahun. Tapi ketika seorang anak sejak dini diajarin bagaimana dia menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, maka aman. Apa buktinya? Buktinya nenek moyang kita. Mereka dewasa ketika waktunya dewasa. Sekarang kita berada di fase di mana terlalu panjang masa pembocahan anak-anak itu jemaah. Ya. Anak punya orang tua. Dia SMP gak lulus. Bapak anak. Ibu anak. SMP mungkin dia. Tapi ternyata mereka bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Nenek anak. Anaknya 10. Bayangin ya. Dan menikah pada saat umurnya masih belia. Gak ada masalah. Tolonglah. Kita membuka mata kita. Ada yang salah di sistem pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ya. Ada yang salah. Atau terkadang kita memang membiarkan kesalahan itu. Intinya bagaimana yang mau menikah mempersiapkan diri. Faktor umur relatif, bahkan pemerintah kita walaupun menetapkan mungkin umur menikah 19 tahun tapi bisa diurusin. Artinya anak itu masih punya peluang untuk menikah sebelum itu. Tapi kejadian yang banyak nikah dini itu karena disebabkan perzinaan. Ada kebingungan orang tua, ini anak SMA mau dikawinkan, ya udah zina dia. Udah hamil tuh yang dia zinai. Seharusnya masalah itu kita cari solusi. Barakallahu fiik, itu mungkin sebagai mukaddimah. Semoga ya menjadi bahan renungan buat kita semua. Agar kita tidak mudah percaya dengan omongan orang. Kecuali apabila dia bersandarkan firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Nah, Ustaz barakallah. Semoga bermanfaat. Pemirsa, satu kajian pembuka singkat namun ini menjadi bekal dan juga pegangan hidup bagi kita semua, utamanya bagi para orang tua, Ustaz ya. Nah, silakan malam hari ini kita buka kesempatan bagi pemirsa. Anda kami persilahkan untuk bisa bertanya secara langsung di live interaktif Fatwa TV episode konsultasi Islam. Line telepon kami buka 0331 544 6087. Sekali lagi 0331 544 6087. Nah, sambil menantikan penelpon Ustaz, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di jalur website kami. Pertanyaan pertama Ustaz, dari seorang hamba Allah Ustaz dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Bismillah Ustadz, dulu saya pernah konsultasi dengan Ustadz Syafiq. Saya mau huluk. Atas saran Ustadz, saya disuruh sabar. Karena waktu itu akan berangkat haji dan minta doa terbaik di depan Ka'bah. Kemudian setelah pulang haji, suami masih seperti keadaan sebelum haji. Mencukupi kebutuhan rumah tangga, sholat di masjid walaupun tidak 5 waktu. Dan kemarin suami mengulang lagi berbohong, yakni mencuri perhiasan saya kemudian digadaikan, tentu dengan sistem riba. Apakah ini adalah petunjuk dari Allah Ustaz untuk saya untuk mengajukan huluk, atau saya harus bersabar lagi Ustaz? Karena hal ini sudah sering dilakukan. Allahu Akbar namanya. Iya. Sebenarnya yang akan menjalani rumah tangga itu dialah yang lebih tahu. Semua punya kekurangan. Tapi terkadang ada kekurangan yang fatal, yang menyebabkan kehidupan dalam rumah tangga itu gak harmonis lagi. Karena mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Tapi ada kondisi di mana kebaikan dia lebih banyak dari kesalahan yang dia lakukan. Maka kalau tadi disampaikan suami mencuri milik istri, dan kita tahu itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan salah satu dosa besar. Kemudian dia gadaikan itu perhiasan dengan sistem riba, yang itu juga salah satu dosa besar. Yang sepertinya suaminya memang belum bertobat dari dosa-dosa besar yang dia lakukan. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau engkau melihat perpisahanmu akan lebih baik, maka mungkin kau berpisah. Dan semoga dengan engkau menuntut khuluk itu suami jadi lebih baik. Karena terkadang ada orang-orang jamaah yang meremehkan. Ada laki-laki yang mungkin berpandangan gak mungkin istriku gugat cerai. Dia butuh sama aku. Ya, ada sebagian laki-laki yang berpikir seperti itu. Maka saat itulah seorang wanita harus maju untuk menggugat cerai dalam rangka memperbaiki suami. Sehingga boleh jadi ketika sang istri menggugat cerai, dan nanti akan ada mediasi sebelum dijatuhkan keputusan. Disitulah istri ada daya tawar kepada suami. Kalau memang engkau ingin dilanjutkan rumah tangga ini, engkau sudahi semua dosa-dosa besarmu. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga itu menjadi cemeti buat suami untuk menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, yang paling tahu dan terdekat adalah istrinya Ustaz, yang tahu kondisi suaminya Ustaz ya? Iya, dia kan yang selama ini merasakan bagaimana hidup sama suaminya. Boleh jadi tadi memang udah terlalu parah. Suami tahu, anak lihat dosa-dosa besar yang dia lakukan dan nggak merasa menyesal. Itu yang paling bahaya. Anu juga nggak tahu kenapa dia mencuri, untuk apa digadaikan, duitnya buat apa gitu. Sebenarnya itu tidak disebutkan gitu. Ketahuan lagi sama istrinya kalau mencuri. Subhanallah ya. Nah, semoga bermanfaat ya untuk hamba Allah yang bertanya tadi di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian Ustadz, pertanyaan kedua dari saudara hamba Allah di Jember Ustadz ya. Bismillah Ustadz, mohon saran dan juga mohon nasihat. Saya ingin menjodohkan teman saya karena sampai di usia sekarang dia belum menikah. Namun pekerjaan dia saat ini masih ada beberapa yang di luar syariat Ustadz. Ana khawatir ketika menjodohkan dia dengan gadis, dikhawatirkan si wanita ini terkena pengaruh dari suaminya yang memang belum bekerja sesuai dengan syariat. Mohon nasihatnya Ustadz. Apakah dia masih bekerja yang ya Allah alam Ustadz ya, Allah alam, mungkin di luar syariat dia menyebutkannya di sini. Bertentangan dengan syariat, mungkin syariat seperti itu. Apakah dia di sisi lain prihatin ingin menjodohkan, cuman dia khawatir dengan ingin nasib. Menjodohkan. Ingin mengenalkan dia dengan seorang wanita. Tapi dia khawatir justru merusak si wanita tersebut karena dia belum bekerja sesuai dengan syariat. Ini sarannya bagaimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, khairun nas anfa'uhum linnas.
Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat buat orang lainnya. Kalau tadi orang ini ingin menjodohkan seorang laki-laki yang dia kenal dengan seorang gadis ya. Inilah perbuatan baik. Menyelesaikan masa lajang dua orang. Tapi jangan sampai salah langkah. Karena orang yang dijodohkan itu biasanya percaya dengan orang yang menjodohkan. Karena dia gak kenal sama itu laki-laki. Ketika engkau mengatakan dia laki-laki yang baik, ini itu, maka biasanya dia akan terima. Apalagi memang dia sedang menanti datangnya seorang pendamping hidupnya. Maka apabila engkau khawatir, jangan. Engkau jalin komunikasi dulu sama laki-laki tersebut. Kasih nasihat dia tentang pekerjaan yang dia lakukan. Minta dia untuk belajar, ngaji. Sehingga dia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Karena kebanyakan kita itu Islam keturunan. Kita melihat bagaimana orang-orang bekerja di sekitar kita. Maka kita anggap itu hal yang lumrah dan wajar. Maka sampai hari ini berapa banyak keluarga-keluarga yang beranggapan bahwasanya kerja di tempat riba itu gak apa-apa. Di bank-bank konvensional itu gak apa-apa. Sampai hari ini kita melihat. Maka perlu adanya ajakan kepada laki-laki tersebut untuk belajar. Semoga ketika dia hijrah meninggalkan dosa-dosa tersebut, dia berjodoh dengan gadis yang engkau sebutkan tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk saudara yang bertanya tadi di Jember. Kemudian Ustaz, ada penelpon pertama kita malam hari ini sudah tersambung bersama kami dari Pekanbaru. Ada Ummu Yodi, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadholi silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, bagaimana sikap istri yang suaminya membawa ibunya yang sedang sakit ke rumah dan istri yang mengurusnya? Sehingga suami mengurangi waktu istri untuk menuntut ilmu dan hadir di kajian online sekalipun. Sejak ada ibu mertua, semua harus tepat waktu, sarapan dan lain-lain. Kalau telat, suami marah-marah. Istri ikhlas kok Ustadz disuruh mengurus ibu mertuanya dan paham suaminya ingin berbakti pada ibunya. Tapi suami juga harus paham dong, kadang kan istri juga capek, pengen menuntut ilmu. Dikira istrinya nggak mau mengurus ibunya. Akhirnya diam-diaman, nggak sapaan. Yang dirasakan di rumah tangga itu sejak ada ibunya, di rumah itu gersang, tidak ada lagi mendengar suara ngaji suaminya. Dan hampir jarang sekali istri pun ikut kajian online dan offline. Mohon pencerahannya Ustaz. Nah, udah Ustaz, itu aja. Baik, Insyaallah, terima kasih. Nah, Ustaz, fadal Ustaz. Ya, ahibati fillah. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Sang nelayan ingin angin itu bertiup ke selatan. Tapi ternyata angin itu bertiup ke barat. Apa yang harus dilakukan oleh nelayan tersebut? Mengeluh, mencela, memaki angin? Tidak. Nelayan yang handal, dia akan mengikuti angin tersebut. Dan dia yakin di situ ada hikmah yang Allah simpan. Maka buat yang bertanya, ana yakin engkau ingin surga Allah Azza wa Jalla. Engkau ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Engkau ingin belajar, engkau ingin mengaji. Tapi ternyata ada sesuatu yang membuatmu terhalang untuk melakukan itu. Tapi ternyata sesuatu itu bisa menjadi ladang pahala buat dirimu. Maka sekarang nasihat ana, ikhlaskan niat. Yakin Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar. Dan ikhlas ini berat. Gak mudah. Kalau tadi dikatakan sang istri ikhlas mengurus mertuanya. Sepertinya keikhlasanmu perlu keikhlasan.
seorang terkadang merasa ikhlas, itu perlu diikhlaskan lagi. Engkau berjuang dan buktinya engkau menuntut sesuatu kepada suami. Katakan tadi, engkau memahami apa yang diinginkan suami dalam rangka berbakti kepada ibunya. Tapi engkau mengatakan, tapi aku ingin suami memahami juga Ustaz. Ini yang Anda sampaikan tadi. Keikhlasanmu perlu keikhlasan. Seorang yang ikhlas lillahi ta'ala, yang dia lihat bukan suami, yang dia lihat bukan mertua, yang dia lihat bukan kesenangan dia, tapi yang dia lihat adalah Allah Jalla Jalaluh. Ana rasa jadikan ini kesempatan engkau untuk meraih cinta Allah. Iya, mungkin bukan menjadi kewajibanmu, tapi menjadi kebaktian buat engkau kepada suamimu. Kondisi yang ada sekarang jalanin. Anak ingin ikut kajian gak bisa. Minta sama Allah petunjuk. Minta sama Allah supaya pahalamu membantu suami berbakti itu berada di timbangan yang memberatkan engkau. Insya Allah dengan berjalannya waktu, kalau tadi dikatakan semuanya harus tepat waktu. Ya, berarti selama ini suamimu itu menerima engkau tidak tepat waktu. Tapi sekarang seharusnya engkau lebih tepat waktu. Kalau bicara sarapan harus tepat waktu, itu bukan masalah. Itu sejatinya bisa engkau lakukan. Apalagi engkau katakan engkau ikhlas. Tunjukkan keikhlasan itu bukan kepada suami, bukan kepada mertua, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tatkala engkau merasa capek, lelah, jenuh, ingat Fatimah pernah mengeluh kepada Nabi SAW karena dia lelah. Dia capek ngurusin anaknya yang masih kecil. Dia capek karena harus menumbuk gandum sendiri. Kemudian mengolah itu gandum menjadi tepung. Kemudian jadi adonan. Kemudian jadi roti. Yang menyebabkan tangannya jadi kasar. Sedangkan dia punya kesibukan lainnya. Lalu dia minta pembantu kepada Nabi SAW. Dan Nabi ajarkan kepada dia amalan yang lebih baik dari pembantu. Apa? Mengatakan subhanallah. Berapa kali? 33 kali sebelum tidur. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Dan itu lebih baik daripada pembantu. Engkau sekarang bagaimana menciptakan waktu yang berkah. Nggak ada gunanya engkau mengeluh sama suami. Diem-dieman sama suami. Yang ada engkau capek. Tetap ngurusin mertua. Suami nggak negur. Engkau nggak negur. Sudah bismillah. Engkau jalani. Tadi terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi nelayan yang handal, dia mengikuti arah angin itu. Dan yakin di sana ada hikmah ilahi yang tersembunyi. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Semoga bermanfaat ya untuk Ummu Yodi yang telah menyampaikan pertanyaan tadi dari Riau. Kemudian Ustaz ada penelpon kedua kita. Kali ini dari Riau. Ada Ibu Rosni sudah tersambung di line telepon Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rosni silakan pertanyaan Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini Ustaz. Tafadhal ya. Seseorang ayah yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sampai anaknya sampai sekarang udah besar, jadi anaknya nampaknya sangat membenci ayahnya. Jadi saya selaku nenek, bagaimana cara saya untuk menasihatkan anak cucu saya agar dia tidak membenci ayahnya gitu. Sebagaimana kan saya udah pernah juga cerita sama Ustadz bahwa 1 tahun umurnya udah ditinggalkan ayah. Nah saya pelihara dia 13 tahun. Sudah besar dia umur 14 tahun, ayahnya mau lagi, dirujuk lagi. Rupanya 3 tahun sama ayahnya, dia lari dari rumah karena perbuatan ayahnya yang tidak sesuai dengan yang keadaan yang sebetulnya gitu. Siap. Jadi sekarang umurnya udah 25 tahun, udah jauh dari ayahnya, udah bekerja. Tetapi dia hubungi dengan telepon tidak masuk. Pokoknya di blok lah sama ayahnya teleponnya sampai sekarang. Yang ngeblok ayahnya atau anaknya Ibu? Ayahnya. Yang ngeblok ayahnya? Ayahnya yang memblok anaknya, saya suruh telepon lah ayahmu.
tanyakan bagaimana keadaannya, saya bilang gitu. Jadi rupanya dia telepon, nomor ayahnya diblok. Habis itu tidak berapa hari kemudian ayahnya nelpon dia gitu. Tapi menelpon dia menyakiti perasaan dia gitu. Jadi sampai sekarang dia sangat membenci ayahnya. Bagaimana cara saya sebagai seorang nenek menasihatkan cucu saya supaya dia memaafkan ayahnya tersebut? Mohon penjelasannya. Ibunya udah nggak ada? Ibunya udah ada, masih ada. Tapi kan baru pisah kemarin, baru sekitar 5 bulan gitu. Siap. Tapi anaknya udah di Jakarta kerja gitu. Siap. Karena perbuatan ayahnya yang demikian, udah 11 tahun siap rujuk. Jadi perbuatan ayahnya tidak menyenangkan juga. Jadi diancam juga sama anaknya. Kalau mama mau dengan bapak, ikutlah dengan suami mama, katanya. Dia kan berdua, kami tidak akan pulang-pulang katanya. Sampai dia kirimkan uang untuk sidang gitu. Jadi bagaimanakah cara saya dengan cucu saya menasihatkan agar dia tidak membenci ayahnya, Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, karena perbuatan ayahnya dari mulai dia kecil sampai sekarang. Baik, ada trauma seperti itu Ibu ya? Ya, menyakiti anaknya terus gitu, menyakiti istrinya, menyakiti anaknya, menyakiti dalam biaya, menyakiti dalam perkataan dan perbuatan gitu. Allah Akbar. Jadi sampai anaknya sekarang nampaknya sangat membenci ayahnya gitu. Iya. Jadi saya selaku nenek macam mana cara saya menasihatkan cucu saya jangan dia membenci ayahnya gitu Ustaz. Nah, dia kemarin kan saya sudah bilang juga sama Ustaz, dia bilang dia tak akan menyekolahkan anaknya dan tidak akan menikahkan anaknya, kan begitu kemarin saya. Baik Ibu. Ya, mohon bimbingannya Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Cinta itu datang dan pergi. Cinta itu dapat dipupuk kemudian bersemi. Tapi terkadang kebencian datang menghancurkan segala benih-benih cinta. Apa yang harus dilakukan? Seorang anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Seorang tua punya kewajiban mendidik dan berbuat baik kepada anak-anaknya. Terkadang gayung tidak bersambut. Orang tua zalim tidak mendidik anaknya dengan benar. Kemudian sang anak tumbuh besar benci kepada orang tuanya. Ada orang yang ingin memperbaiki hubungan tersebut. Tapi ternyata usaha itu kandas. Maka solusinya berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tanamkan di diri anak kebaikan-kebaikan bapaknya. Oke, bapakmu mungkin jahat. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh ayahmu. Salah satunya dirimu. Engkau lahir ke dunia ini. Itu adalah kebaikan orang tua. Mungkin engkau tidak tahu bagaimana peran ayahmu ketika engkau berada di kandungan ibumu. Bagaimana ayahmu menantimu ketika engkau hendak dilahirkan. Bagaimana bahagianya dia dengan kelahiranmu. Artinya ada hal-hal kebaikan yang perlu diingatkan oleh neneknya tadi. Atau oleh ibunya tentang ayahnya. Sehingga sang anak melihat ada secercah kebaikan ayahnya. Walaupun dia tahu ayah melakukan banyak keburukan. Tapi boleh jadi kebaikan itu menyebabkan dia tumbuh cintanya. Tumbuh kasih sayangnya. Kalau kemudian tidak tumbuh cinta dan kasih sayang. Karena ayahnya zalim memang kepada dia. Maka paling tidak dia tetap menghargai ayahnya. Menghormati ayahnya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepadanya untuk melakukan itu. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan oleh ibu. Berdoa, mengingat kebaikan-kebaikan ayahnya. Melupakan kesalahannya dan sampaikan bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Dan tidak ada gunanya sang anak ini menyimpan dendam kepada ayahnya. Tapi terkadang menjaga jarak itu solusi. Kalau memang dapat memperbaiki kedua belah pihak. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmi yang bertanya di Riau. Kemudian kita bergeser ke Pacitan.
Ada Ibu Rosmini kali ini sudah tersambung di line telepon. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Iya. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Iya. Di dalam agama kita tidak diperbolehkan kita itu memutuskan silaturahim. Tapi kalau cuma telepon apa ya tidak diperbolehkan, itu kan sebagai pengganti silaturahim, Ustaz. Terus kalau sakit supaya dijenguk. Katanya kalau menjenguk pagi hari itu ada 70 malaikat yang mendoakan, itu yang dimaksud apabila sore harinya menjenguk apa tidak ada malaikat yang mendoakan. Juga kalau menjenguk supaya sunahnya mendoakan kepada yang sakit. Itu kalau selain pagi apa tidak didoakan oleh malaikat, Ustaz? Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Terus ya cukup sekian saja. Terima kasih jawabannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Menjenguk sore hari, Ustaz, apakah tidak didoakan malaikat, Ustaz? Tadi yang disebutkan berkaitan dengan silaturahim, menyambung silaturahim ya. Apakah cukup dengan telepon ya? Jadi sebenarnya perintah Allah Azza wa Jal agar kita menjaga silaturahim. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menjaga rahim itu jangan sampai diputuskan. Menyambung rahim ini tentunya dengan berbagai macam cara, sesuai dengan kondisi. Kalau kerabat kita perlu uang, maka kita bantu dengan uang. Perlu dukungan, maka kita kasih dukungan. Perlu kehadiran kita untuk ziarah secara fisik, kita datang secara fisik. Namun yang paling minim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bullu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian walaupun sekedar dengan salam. Dan alhamdulillah sekarang dengan adanya media, kita bisa mengucapkan salam dengan begitu mudahnya. Di grup WA, di telepon, maka itu insya Allah sudah menunjukkan kita melakukan silaturahim walaupun mungkin yang paling minim jemaah. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan membesuk orang yang sakit ya. Bagaimana kondisinya? Hadisnya ana akan sebutkan ya. Hadis tentang membesuk orang yang sakit ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim masya fi khirafatil jannah hatta yajlis." Apabila seorang membesuk saudaranya muslim yang sakit, maka dia sejatinya sedang berjalan di taman-taman surga sampai dia duduk. Artinya dari rumahnya dia berangkat ke rumah sakit atau berangkat ke rumah orang yang sakit tersebut, dia itu berjalan di taman surga. Fa idza jalasa ghamarathul rahmah. Kalau dia duduk, maka rahmat Allah akan membanjiri dia. Fa in kana ghadwatan shalla 70,000 malak hatta yumsi. Kalau di waktu pagi dia berziarahnya, maka akan ada 70,000 malaikat. Bukan 70 malaikat, 70,000 malak. 70,000 malaikat yang mendoakan dia hatta yumsi, sampai sore hari. Artinya doa itu akan terus buat dia sampai sore hari. Wa in kana masaan, di sini hadis yang ditanyakan ibu tadi. Kalau di sore hari dia membesuknya, shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih. Maka akan ada 70,000 malaikat yang mendoakan dia sampai pagi. Dan subhanallah kalau kita ngelihat di rumah sakit itu ternyata jam kunjung itu pagi dan petang. Jadi insya Allah sama-sama ya, bagi yang berkunjung di waktu pagi akan ada doa malaikat sampai petang, yang berkunjung di waktu petang akan ada
doa malaikat buat dia sampai waktu pagi. Jadi ini bukan berkaitan dengan kerabat aja ya, tapi dengan siapapun yang sakit dari umat Islam. Hada wallahu alam. Nah, Ustaz, jadi boleh pagi, boleh sore atau menjelang petang. Iya, tetap didoakan gitu sama malaikat ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmini. Nah, pada penelpon berikutnya sudah tersambung bersama kami dari Riau. Ada hamba Allah. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam. Alhamdulillah. Semoga Ustaz dan semua TV Sunnah diberkahi. Amin. Amin. Silakan Bapak pertanyaannya. Saya ingin bertanya, saya kan mempunyai seorang anak umur laki-laki umur 21 tahun. Yang saya tanyakan, kalau disuruh untuk mengerjakan sholat dikerjakan, tapi telat waktu, itu pun di rumah. Saya sebagai seorang ayah, batas-batasnya itu sampai mana Pak Ustadz, selaku seorang orang tua. Batas mengingatkan. Ayah. Batas mengingatkan maksudnya. Mengingatkannya. Baik. Saya takut dalam ayat itu anfusakum wa ilunaro itu Pak Ustadz. Nah, subhanallah. Anaknya usia berapa Bapak? 21 tahun ya. Udah dewasa berarti Pak ya? Udah. Tapi sholat tapi di rumah itu pun kadang lewat waktu. Tapi sholat tapi lewat waktu aja. Sampai keluar waktunya gitu maksudnya? Iya, Pak Ustadz. Duhur sholatnya di waktu asar gitu? Pak Ustadz. Ya, maksud saya sampai sebatas mana Pak Ustadz? Apakah saya harus berlaku kasar atau bagaimana? Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, Ustaz. Nah, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah jamaah yang memberikan kepada kita hidayah. Semua orang ingin anak-anaknya soleha. Tapi terkadang ya tidak seperti yang diharapkan. Nabi Nuh alaihissalam ya, bagaimana beliau mengingatkan anaknya yang sudah dewasa, yang sudah besar. Beliau terus jamaah memberikan nasihat kepada anaknya sampai ketika berada di perahu. Dipanggil tuh anaknya, ya bunayya arkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Ananda, kau gabung sama kami, jangan bergabung sama orang-orang kafir engkau. Tapi anaknya tetap, ya udah selesai tugas orang tua. Kembali kepada pertanyaan Bapak tadi. Seorang ayah itu punya tanggung jawab yang besar terhadap anaknya sejak kecil. Oke, kalau bicara mendidik sholat khususnya, itu sejak umur 7 tahun. Kalau orang tua ternyata telat mendidik anaknya sholat, maka hendaklah dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang tua yang dulunya memang juga gak sholat, telat-telat, puasa juga kadang-kala kagak. Kemudian setelah dia besar, orang tuanya ini juga sudah sepuh, Allah kasih hidayah. Ketika dia dapat hidayah, anaknya belum dapat hidayah. Apa yang harus dilakukan orang tua? Tetap mengingatkan anaknya. Diingatkan untuk sholat ya. Kalau bicara berlaku kasar, boleh jadi. Orang tua boleh berlaku kasar kepada anaknya kalau itu bermanfaat. Jadi terkadang kita perlu melihat sikap kita itu merubah dia enggak. Contohnya nih orang tua tidak memberikan uang saku kepada anaknya. Sejatinya anak itu kalau sudah balik, seharusnya dia sudah bisa mencukupi dirinya. Dia harus mandiri. Ketika orang tua memberi, boleh jadi itu jatuhnya sedekah. Karena sudah bukan kewajiban buat dia ketika anaknya sudah mampu tapi anaknya malas, tidak mau bekerja. Maka orang tua boleh bertindak kasar kepada anaknya kalau diharapkan tindakan itu akan berguna. Tapi kalau mungkin beresiko menyebabkan anak itu tambah gak benar, dia udah gak sholat, nanti durhaka sama orang tua,
nanti dia kabur dari rumah sehingga jadi anak yang lebih nggak benar lagi, maka jangan dilakukan. Artinya orang tua perlu mempertimbangkan sikap mana. Sejatinya tadi sikap mengusir umpamanya, atau dia melakukan tindakan hukuman buat anaknya diperbolehkan, asalkan ada maslahat di sana. Intinya kita nggak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Kita ajak, kita kasih nasihat, tapi juga kita perlu punya strategi. Kadang-kala nih anak dikasih nasihat terus tambah jenuh, tambah bosan, tambah jauh. Maka kadang-kala kita perlu jarangin tuh nasihat. Kita cari waktu yang tepat, kita ajak anak kita ke kuburan umpamanya, melihat kondisi orang-orang yang telah meninggal dunia, nanti ajak ke rumah sakit, ke tempat orang-orang yang kena penyakit ya, yang parah, sehingga paling tidak dia jadi sadar dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia bersyukur. Karena sholat ini juga salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Bapak hamba Allah tadi yang bertanya di Riau. Kemudian masih ada waktu malam hari ini, silakan manfaatkan kesempatan sebaik mungkin pemirsa untuk bisa bertanya secara langsung. Ada penelpon kelima kita Ustaz malam hari ini dari Riau. Masih dari kawasan Riau ada Ummu Zahra Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadholi silakan Ibu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ini Ustaz terkait dengan sedekah, walaupun sedikit, tapi kita ingin bersedekah setiap hari. Di samping tetangga saya itu, kalau boleh dibilang keadaannya lebih susah lah daripada saya. Tapi akan tetapi saya tetap ingin membantu walaupun hanya sedikit. Dan saya lihat dia itu memerlukan, kita itu kan memerlukan air bersih untuk diminum setiap hari. Dan jadi saya berusaha untuk membelikan dia berupa beberapa galon untuk sekali seminggu. Itu cukup untuk dia minum antara 2 sampai 3 galon, Ustaz. Walaupun harganya cuma 15.000 3 galon itu. Siap. Dan itu diminum setiap hari. Apakah itu termasuk sedekah yang rutin, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi bicara sedekah ini orang tuh berbeda-beda ya. Aisyah sama Asma itu beda cara mereka bersedekah. Ada yang caranya dikumpulin duitnya. Anda lupa antara Aisyah kalau nggak salah kalau punya duit langsung dia sedekahin. Kalau Asma dikumpulin dulu. Jadi dikumpulin dulu, udah banyak baru disedekahin. Artinya ketika orang meniatkan uang yang dikumpulin sedekah, insya Allah dapat tuh dia pahala sedekah. Walaupun baru hari Jumat dia kasihkan atau hari Senin dia berikan. Berkaitan dengan sedekah tiap hari, mungkin sebagian ada yang berpendapat bahwasanya memang itu yang lebih baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwasanya setiap pagi itu ada malaikat turun, 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Itu tiap pagi ya, dia mengatakan ya Allah berikan kepada orang yang suka berinfak ganti. Wa'ati mumsikan talafan, yang satu berdoa ya Allah berikan kepada orang yang pelit itu kerusakan. Boleh jadi ini orang hari ini gak sedekah karena dia kumpulin. Aku sedekah tiap hari Jumat, gak masalah. Dia termasuk orang yang suka berinfak, bukan termasuk orang yang bakhil dan pelit. Kalau tadi katakan ibu membelikan air sepekan sekali 3 galon. Apakah terhitung itu sedekah tiap hari? Sejatinya enggak. Karena dia sedekahnya pada hari Jumat langsung 3 galon. Ditulis tuh dia sedekah 3 galon. Tapi kita tahu galon itu diminum tiap hari oleh pemilik rumah. Insya Allah itu akan jadi pahala yang terus buat dia selama air itu diminum sama mereka. Dan kita tahu sedekah yang terbaik adalah sedekah air. Jadi intinya kita boleh memilih sedekah tiap hari. Kita boleh menjadikan sedekahnya kita kumpulin, baru kemudian kita sedekahkan. Karena ada orang yang kalau kita kasih sedikit, akhirnya kurang berguna buat dia. Tapi kalau kita kumpulin, kita mau kasih dia, kalau tiap hari anak kasih cuma 2.000. Tapi kalau sebulan sekali anak kasih, lumayan tuh.
Dan 60.000 umpamanya, dia bisa beli sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang penting jaga niat dan terus berbaik sangka sama Allah Jalla Jalaluh. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Ummu Zahra yang bertanya dari Riau. Dan kali ini Ustaz ada penelpon ke-6 kita sudah tersambung. Kita bergeser ke kawasan Lampung. Ada Pak Sugeng. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sugeng. Anda Bapak Sugeng dari Lampung mau bertanya yaitu seputar masalah keluarga. Tafadhal, barakallahu fikum. Jadi begini anak kan 3 bersaudara, anak laki, adik dua itu 1 laki dan yang terakhir perempuan. Jadi 3 bersaudara. Begini ceritanya. Jadi orang tua anak tinggal seorang diri, ayah yang udah renta. Nah, begitu ayah itu merasa kondisi kesehatannya kurang menentu sehingga sepeninggal sang ibu beberapa tahun yang lalu, sehingga ayah terpikiran untuk menghibahkan sebagian harta benda yang dia miliki. Dihibahkan kepada siapa? Tapi begini, kalau anak rasa harta benda yang dihibahkan kepada anaknya, ini anak rasa memang kurang adil. Karena apa? Anak yang sulung, justru itu di dalam menghibahkan harta itu lebih besar dan lebih banyak daripada anak perempuan yang nomor 3, anak perempuan yang bungsu. Nah, kemudian anak pernah tanya kepada ayah, biarin itu kan hak saya, kata ayah. Karena adik kamu yang perempuan itu justru yang ibaratnya sering memberi sesuatu kepada ayah. Namun menurut saya masalah pemberian terhadap ayah itu kan ya tergantung dari kita, artinya kesukarelaan hati kita. Jadi landasan ayah memberikan adik perempuan lebih banyak itu alasannya mungkin rasa kasih sayangnya lebih dibanding anak yang 2 laki-laki termasuk saya. Nah, sehingga kesannya itu memang kurang enak, sehingga sekarang bukan kok saya memutus silaturahim dengan adik, tidak, tapi kesannya memang agak jaga jarak gitu loh, Tat. Sama yang jaga jarak bapaknya, Pak Sugeng yang jaga jarak. Yang jaga jarak justru memang keduanya. Karena yaitu merasa secara tidak langsung anak sebagai anak yang sulung, anak termasuk didolimi. Karena apa? Dulu yang bekerja keras kedua orang tua saya justru yang bantu kerja kan saya sebagai anak yang sulung. Artinya apa? Yang ikut bekerja menghasilkan harta benda kan anak yang sulung. Tapi kenapa kok justru anak yang perempuan yang nomor terakhir justru dihibai harta benda yang 2 kali atau 3 kali lipat lebih daripada anak yang sulung dan adik saya yang laki satunya. Subhanallah. Makanya gini, saya pernah sedikit menyindir ke ayah saya. Ayah masih hidup? Saya masih, cuman agak renta, ya masih bisa diajak ngomong, masih bisa. Cuman gini, maksud saya gini, kalau saya mungkin ngomong agak lebih banyak, khawatir nyinggung ayah. Itu nanti dikhawatirkan ayah tersinggung dan nggak tahu apalah. Mungkin gimana caranya. Ayah hidup sama siapa sekarang, Pak Sugeng? Iya, Tat. Ayah hidup tinggal sama siapa sekarang? Nah, justru itu, Tat. Saya pernah ngajak ayah ke rumah saya biar tinggal bersama saya. Iya. Dia justru dia milih tinggal di rumah sendirian. Tapi sesekali anak kandung saya tak suruh nemenin ketika tidur di malam hari gitu. Siap, subhanallah. Jadi gini, Tat, pertanyaan saya. Kata ayah, itu kan unsurnya unsur kasih sayang yang mungkin agak lebih sayang anak perempuan ketimbang anak yang laki-laki dan adik anak yang nomor 2 laki. Dalam mereka memberikan kasih sayang. Maksud saya pernah ngomong sama ayah, coba ditegakkan cara hukum yang sesuai hukum yang kita anut, yaitu Islam. Kalau perempuan dapatnya itu separuh dari laki-laki, saya bilang gitu. Oh tidak. Nah, ayah tetap bilang gitu, karena ini hak saya, tak berikan kepada adik kamu yang perempuan, kasihan dia gitu. Nah, tanpa pengaduan
tanpa sepengetahuan saya dan adik saya yang laki, justru malah harta benda yang mereka ayah tempatin sekarang ini justru udah dibalikkan nama ke adik anak yang perempuan ke kepala desa setempat. Dan kepala desa setempat itu juga nggak ngomong ke anak. Kita coba gimana itu? Mohon solusinya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama, semua umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umat Nabi Muhammad SAW itu harta. Harta ini, kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dengan dunia. Karena dapat menjerumuskan kita ke neraka. Allah juga mengatakan, utuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta sama harta, cinta mati. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah, aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku nggak takut. Aku nggak khawatir dengan itu. Wa innama akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan buat kalian. Fatanafasuha, kemudian kalian bersaing, ya, berebut untuk mendapatkannya. Kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Kembali kepada pertanyaan Pak Sugeng tadi. Ya, kalau bicara sikap ayah, salah secara pandangan syariat. Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW membawa putranya. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin menjadikan engkau saksi bahwa aku memberi putraku ini budak. Ibunya gak terima, minta engkau jadi saksi. Maka Rasul SAW bertanya, akulla waladika nahalta. Apakah semua anakmu engkau kasih hibah yang sama? Sama. Kata Bashir, enggak ya Rasulullah. Maka jangan engkau jadikan aku saksi atas kezaliman. Di riwayat lain disebutkan, engkau kepingin enggak semua anakmu berbakti kepadamu? Ya ingin. Maka jangan kau lakukan itu. Artinya hibah ini memang hak seorang ayah. Tapi apabila dia hendak memberikan kepada anaknya, ada aturan dalam agama. Karena kalau tidak, nih orang tua menyebabkan terjadinya pemutusan silaturahim, pertikaian di antara anak-anaknya tanpa dia sadar. Hitungan seperti apa hibah itu? Ada dua pendapat para ulama. Ada yang berpendapat seperti warisan 1:2. Tapi pendapat kedua mengatakan enggak sama. Karena hibah itu bukan warisan. Jadi sama. Kalau mau ngasih perempuan 1 miliar, yang laki juga 1 miliar. Enggak masalah yang seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana sikap anak. Karena orang tuanya telah melakukan kezaliman. Dan tadi disebutkan sampai rumah dibalik nama menjadi nama adiknya. Yang ini akan menyebabkan ya sakit hati. Nasihat anak buat sang anak, bersabarlah menghadapi orang tuamu. Itu nasihat anak. Tapi yang kedua, kesian orang tuanya melakukan kezaliman. Mungkin kalau engkau tidak bisa memberikan nasihat sebagai anak, takut nanti menyinggung orang tua, maka perlu ada orang lain. Coba datang Ustadz ya. Sampaikan kepada Ustadz sebagaimana tadi ditanya sama anak, cari di Lampung sana, ngomong sama ayah. Ayah, mungkin kita tanya sama Ustadz. Anak, ini tadi bukan berbicara tentang urusan cinta sama harta. Walaupun kita tahu mau cinta sama harta. Tapi ini berkaitan dengan hubungan di antara anak-anak. Artinya jangan sampai ayah menyebabkan kami ribut di sini. Datang kepada seorang ustadz. Sampaikan bahwasanya kondisinya seperti itu. Nanti minta petunjuk dan pencerahan dari ustadz. Kesian karena memang terus terang jamaah banyak orang tua yang gak ngerti, gak paham. Kalau tadi dikatakan anak sulung yang lebih bekerja, ini enggak. Kalau bicara hibah itu enggak ada hubungan sama kerja, enggak ada hubungan dia yang membantu orang tuanya, enggak ada. Kalau bicara kerja, engkau dapat gaji, engkau dapat upah, berhak. Dia bekerja, dia berhak mendapatkan upah. Tapi kalau bicara hibah ini pemberian tanpa ada kerja, tanpa ada usaha. Maka harus sama tadi untuk menghindari terjadinya pemutusan silaturahim. Tapi kalau nanti kemudian ayahnya nggak mau ini itu, nasihat ana ikhlaskan, sabar.
engkau minta sama Allah. Allah tuh yang punya langit 7 lapis itu. Allah yang punya bumi dan segala isinya. Insya Allah kalau engkau tetap menjaga kebaktian kepada orang tua dan engkau meminta hakmu kepada Allah, Allah akan kasih lebih baik dan lebih banyak. Dan tentunya lebih berkah insya Allah. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz barakallah, dan jangan sampai bertengkar ya sesama saudara. Ya Allah, cuma tadi kan harta Ustaz ya. Ada yang menyebabkan pertengkaran tapi nggak sadar orang tua gitu ya. Baik, Ustaz. Semoga Allah berikan kesabaran dan solusi yang disampaikan oleh Ustaz tadi bermanfaat ya untuk Pak Sugeng dan juga keluarga di sana. Barakallahu fikum. Ustaz, itu jadi penelpon terakhir sekaligus pertanyaan terakhir. Kita sampaikan terima kasih Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan juga kita sampaikan terima kasih bagi Anda pemirsa, pendengar dan penyimak live interaktif konsultasi keluarga malam hari ini yang sudah menyimak secara langsung, baik Anda yang bertanya di jalur telepon atau juga di jalur pertanyaan. Kita sampaikan permohonan maaf apabila pertanyaan Anda sampai saat ini belum kita bacakan karena memang keterbatasan waktu ya. Semoga Allah mudahkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa Anda bisa simak program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com atau di fatwatv.id, serta jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media kami. Dan pemirsa, kita juga ajak Anda untuk bisa bersama-sama berpartisipasi untuk memajukan dakwah Islam melalui media Fatwa TV. Silakan bisa berdonasi di rekening aktif kami, Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di nomor rekening yang telah tertera di layar kaca Anda. Kemudian jangan lupa untuk konfirmasi via WhatsApp ya. Kita sampaikan terima kasih sekali lagi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sampai bertemu kembali insya Allah di program live interaktif berikutnya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.